Shalom sahabat Gebada, apa kabar? Saya terus berdoa agar saudara sekalian tetap setia dan bersemangat dalam mengikuti gerakan baca dengar Alkitab atau Gebada. Saya Pendeta Tony Mulya dari Sinode Gereja Kristen Bersinar. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Rut, yaitu pasal 3 dan pasal 4. Kisah ini menggambarkan kehidupan Naomi dan Rut, dua wanita yang harus menghadapi masa depan yang sulit sebagai janda. Namun, di tengah kegelapan itu, Naomi ingin membantu menantunya Rut yang setia mengabdi padanya. Naomi berharap Rut dapat menemukan suami yang baik, membangun keluarga, dan hidup dalam damai dan kebahagiaan. Pada pasal 3, Naomi akhirnya merencanakan untuk menikahkan Rut dengan Boas. Dia membimbing Rut dalam persiapan pernikahan, menyusun rencana dengan cermat untuk mendapatkan perhatian Boas. Rut dengan setia mengikuti rencana Naomi, karena dia juga berharap dapat melanjutkan keturunan keluarga Boas melalui dirinya. Hubungan yang terjalin antara Naomi dan Rut menunjukkan kasih sayang dan kesetiaan yang luar biasa, terutama mengingat mereka adalah ibu mertua dan menantu. Mereka saling mendukung dan menghormati satu sama lain, memberikan contoh hubungan yang istimewa. Pasal 4 menceritakan pernikahan antara Rut dan Boas sesuai dengan adat istiadat pada masa itu. Boas bertindak sebagai penebus sesuai dengan hukum orang Yahudi yang menetapkan bahwa saudara terdekat harus menikahi istri saudara yang telah meninggal dunia tanpa keturunan untuk melanjutkan garis keturunan. Boas bertindak bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai penebus. Dia tidak hanya menebus tanah milik Elimelek, tetapi juga bersedia melanjutkan keturunan Elimelek secara sukarela. Tindakannya mencerminkan kasih Allah yang ingin diperlihatkan kepada umatnya melalui kehidupan mereka. Melalui kisah Rut, kita belajar bahwa Tuhan memberkati siapapun yang mau mengabdikan hidupnya kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dan mencari petunjuk dari Tuhan, Dia akan menunjukkan jalannya dan memberikan talenta kepada kita untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Sama seperti Tuhan menggunakan Naomi dan Rut dalam rencananya, Dia juga ingin menggunakan kita untuk mewujudkan rencananya di dunia ini. Marilah kita merenungkan bagaimana Tuhan bisa memakai Rut sambil membaca bersama kitab Rut pasal 3 dan 4. Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur,
haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, Aku Rut, hamba-mu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hamba-mu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang, memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini. Dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. lagi katanya, Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, Bagaimana anakku? lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku. Sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, Hei saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini.
Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, Duduklah kamu di sini. maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, Tanah milik kepunyaan saudara kita, Elimelek, hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku. lalu berkatalah ia. Aku akan menebusnya. Tetapi kata Boas, Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. lalu berkatalah penebus itu, Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, Engkau saja yang membelinya. dan ditanggalkannyalah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres, yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu, perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya
dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai